kemudian setiap sengketa yang muncul itu diselesaikan secara damai, yang kemudian mementingkan semangat kasih sayang. Jadi saya ingat betul dulu ketika zaman Prof. Muladi menjadi dekan Fakultas Hukum Undip ya, ada salah satu mahasiswa yang kemudian ketahuan mencuri di hari Jumat, kemudian ditangkap, dan apa yang dilakukan oleh Prof. Muladi, saya diceritakan bahwa Prof. Muladi tidak menghukum mahasiswa tersebut, jadi mahasiswa tersebut malah dipekerjakan oleh Prof. Muladi di perpustakaan Fakultas Hukum Undip, kemudian teman-teman satu angkatan membiayai yang bersangkutan untuk bisa membiayai hidupnya, dan apa yang terjadi, mahasiswa tersebut kemudian sekarang menjadi mahasiswa sukses ya, luar biasa. Dan saya kira ini jadi contoh bahwa ternyata menghukum dengan kasih sayang itu menghukum yang memang paling sejatinya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kita lihat ya, Mas Mbak semua, kalau kita lihat pilar di Fakultas Hukum Undip ya, di Tembalang itu ada 4 pilar. Jadi di depan itu ada 4 pilar ya, pilar-pilar tiang-tiang penyangga Fakultas Hukum itu ada 4 pilar. Mengapa tidak 3, mengapa tidak 5? Ternyata 3 itu jelas ya kita diajarkan oleh Prof. Cip yang juga juga menyadur teorinya Gustav Radbo ya, bahwa hukum itu kan fungsinya 3, ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tapi ternyata ditambahkan 1 pilar di Fakultas Hukum Undip itu adalah pilar keempat, yaitu pilar kasih sayang. Jadi menghukum boleh berkeadilan, bolehlah dalam konteks mencari kemanfaatan, boleh dalam konteks mencari kepastian hukum. Tapi yang paling penting adalah pilar keempat adalah harus tetap dengan kasih sayang. Dan Prof. Muladi membuktikan itu ketika menghukum salah satu mahasiswa. Nah, ini dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai, ternyata lebih memanusiakan manusia dalam konteks yang lebih filosofik. Nah, namun dalam konteks hari ini kita memahami betul ada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang memang aspek penyelesaian sengketanya adalah dalam konteks sengketa perdataan ya. Perdata pun minus niaga. Jadi saya kira mungkin ini bisa jadi diskusi ya, bagaimana kemudian penegakan hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi itu ya, itu bisa lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir Mas Mbak, hari ini juga cukup mengemuka bagaimana penyelesaian sengketa sektor pidana itu melalui mediasi itu dengan restoratif justice. Jadi sepanjang para pihak baik pelaku maupun korban saling memaafkan, kemudian si pelaku kemudian memaafkan, kemudian si korban mau memulihkan kerugian dari pelaku, ternyata juga itu hari ini juga terjadi dalam konteks restoratif justice. Jadi saya kira ini penting kita alumni Fakultas Hukum mengedepankan bagaimana kemudian kita salah satu kampus yang mempromosikan bagaimana penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi itu adalah penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan nilai luhur bangsa dan negara Indonesia. Itu saja Mas Mbak, terima kasih kepada Mbak Siska dan tim di Deputi Kerjasama bersama dengan PT Renjana yang menyelenggarakan acara hari ini. Mudah-mudahan nanti acara ini terus bergulir Mas Siska, bisa saja 2 mingguan, karena ini sangat baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena saya lihat ini banyak mahasiswa juga nih, ada mahasiswa dari Untar, ada Stephanie ya, ini mahasiswa saya di Untar, kemudian ada teman-teman lain, ada mahasiswa yang S1, S2, S3 di berbagai kampus, yang saya kira ini bisa menjadi salah satu wahana bagi kita semua untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan meningkatkan eksistensi KFH Undip di berbagai forum di Indonesia. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan. Saya Eri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Reddy. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki rangkaian acara yang utama. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator yang akan memoderatori webinar pada siang hari ini. Moderator pada siang hari ini yaitu Mbak Reisiska LPD, kelahiran Jakarta, berprofesi sebagai Human Capital Division Head, berkarir di Sinarmas selama 20 tahun, dan terlibat dalam corporate project assignment, tim komite beasiswa Eka Cipta Foundation, dan sentralisasi HR Policy Regulatory di Business Unit Sinarmas Financial Service. Dan masih banyak juga
karir dari Mbak Reisiska ini, selain itu juga Mbak Reisiska aktif sebagai Ketua Dharma Yukti Karini Pengadilan Negeri Pelai Hari Tanah Laut, Kalimantan Selatan di lingkungan Mahkamah Agung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dan saya silakan kepada Mbak Reisiska LPD, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa puji syukur ya karena kita bisa kumpul kembali di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Saya juga mengucap syukur kepada Mas Ketum, Ketua Umum IKFH Undip yang selalu support, mendukung kegiatan Deputi 2 dan Renjana. Terima kasih ya Mas Redi atas dukungan sebesar-besarnya. Lalu yang saya banggakan ada 4 narasumber bersama kita juga yang luar biasa ekspertis ya di bidang mediasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi hari ini juga kita kedatangan seharusnya sih ada 64 mahasiswa dari Undip ya yang juga tergabung dalam Senat BEM dan UKMF yang juga nanti rencananya hari Senin Mas Redi ini akan sertifikasi mediasi. Jadi kembali kerjasama antar Renjana dengan IKFH dan juga dekanat ya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kita juga dipublikasi dibantu juga Hello kemarin dari Mas Luluh, sehingga mungkin ada beberapa mahasiswa selain dari Undip juga ada Untar, saya lihat mahasiswanya Mas Redi dulu ya, dan juga ada Universitas Borobudur dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa menularkan semua mahasiswa-mahasiswa yang mau berprofesi menjadi mediator. Nah, tanpa berlama-lama, kita sudah kedatangan nih 4 narasumber yang luar biasa, senior-senior saya. Yang pertama ada Mbak Nukila Evanti, ini wanita, ini saya nih, idola saya nih Mbak Nukila ya. Mbak Nukila saat ini adalah spesialis di bidang bisnis dan hak asasi manusia atau HAM, expert dalam human rights due Mbak Siskanya Iqbal, sepertinya terlempar Mbak Siska. Iqbal, bos. Baik, kita tunggu Mbak Reisiska untuk bergabung kembali. Aku lanjutin dari Mbak Nukil aja ya, CV-nya. Oke, saya lanjutkan untuk CV dari Mbak Nukila. Mbak Nukila ini saat ini spesialis di bidang bisnis dan hak asasi manusia dan expert dalam human rights due diligence, berpengalaman juga sebagai konsultan HRDD di beberapa corporates. Dan Mbak Nukila ini baru-baru ini melakukan advokasi untuk penguatan safe space bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, terutama perempuan di Pulau Rempang, Kepri, dan Air Bangis di Pasaman, Sumatera Barat. Dan Mbak Nukila ini juga telah menghasilkan publikasi internasional yang terbaru dalam chapter book tentang multinational corporations and human rights. Mbak Nukila adalah lulusan hukum dari universitas seperti FH Undip, School of Law dari Groningen University the Netherlands, dan Fakultas Hukum University of New South Wales Australia. Dan Mbak Nukila ini saat ini sebagai advisor pada Business and Human Rights Center MRIT University di Melbourne, Australia, dan juga Mbak Nukila ini berpengalaman lebih dari 15 tahun bergerak dan berdampak dalam bidangnya. Baiklah, mungkin sambil kita menunggu Mbak Reisiska juga, untuk Mbak Nukila, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, selamat siang ya, siang buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Redi
adik kelas saya yang saya cintai, sebagai ketua umum IKFH yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk dalam forum ini. Kemudian juga pada Renjana, teman-teman juga dari alumni juga ya, dari alumni IKFH Undip yang berada di dalamnya, dan teman-teman saya panelis di sini ada Asep dan ada Ajis yang saya hormati. Saya pada kesempatan ini Mbak Nukila, mohon maaf, putus-putus juga di layar. sudah ya. Videonya belum nyala, Mbak. Nyala belum? Belum. Tapi suaranya sudah masuk. Udah masuk ya? Itunya udah belum ya? PPT-nya udah bisa ditayangkan? Sudah. Oke. Ini kayaknya ada gangguan deh. Sudah ya? Oke, kita mulai saja teman-teman sekalian. Sebagaimana tadi kan saya sekarang ini banyak begini ya, yang BIS dan HAM. Nah, mungkin ada pada hari ini tema saya yang kalah kan BIS dan HAM, mana memilih udah nyala ya slide-nya ya. Slide-nya udah nyala belum? Belum, Mbak. Belum nyala, Mbak. Ada yang atau Atau ada yang bisa minta tolong nggak di share screen-nya? Ini share. Oh, minta tolong. Siap. Itu, Mbak, Lagi Mbak. gangguan ini nih dari sinyalnya nggak bagus banget. Izin, apakah sudah terlihat? Oke. Nah, sudah. Makasih ya, Bal. Oke, saya mulai dari slide yang ada gambar-gambarnya ini ya. Setiap saat kita itu kan selalu dihadap, ini kalau dalam foto ini kan kelihatan banyak ada demo ya, demo, protes, gambar-gambar orang-orang berkumpul gitu ya. Nah, ini gambaran bahwa setiap saat itu kita dihadapkan dengan protes, perselisihan, ketidaksepahaman gitu ya di tengah-tengah masyarakat, antara masyarakat dengan pebisnis, masyarakat dengan BUMN, dengan negara dan dengan pemerintah. Masyarakat adat misalnya di dalam foto ini ada dari Papua ya. Masyarakat adat protes atas sumber daya alam mereka karena terus digali dan mereka terus hidup dalam kemiskinan gitu. Walaupun di tengah-tengah mereka itu ada perusahaan besar ya di dalamnya. Kemudian kedengaran ya? Saya harus matikan kamera nih soalnya sinyal jelek banget. Kemudian kita lihat lagi di sini ada protes terhadap sumber daya alam
masyarakat yang diambil oleh pelaku usaha tanpa adanya concern. Concern adalah persetujuan dan konsultasi. Konsultasi harus ada dialog ya, yang dilakukan harusnya berkali-kali gitu loh. Nah, kemudian ada juga potret dalam foto ini ya, mereka protes bahkan mereka sendiri nggak bisa bekerja di perusahaan yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Kalaupun mereka bekerja misalnya dengan dalam sektor-sektor yang lower ya, yang seperti bidang security misalnya, atau bidang-bidang yang ya kehadiran itu. Nah, saya ada bersih, mandi, mendapatkan karena kurang dari bibir sungai. Itu hak perempuan, tidak ada akhir, mendaftarkan, tidak berpihak dalam Islam dibarengi dengan isi gue dipidana ya, dikriminalisasi, ditahan, diintimidasi, diserang dan penjadikan yang berkait ini mediasi. Jadi itu kaitannya ya terhadap hak manusia